manusia dan binatang sudah terjalin sejak awal peradaban manusia bermula, ribuan tahun lalu. Tidak hanya sekedar sebagai teman perjalanan maupun untuk dimanfaatkan, hubungan manusia dan hewan jauh melampaui itu. Dalam beberapa kebudayaan, hewan jenis tertentu memiliki derajat tinggi. Ada yang menganggapnya sebagai penghubung dunia arwah, titisan nenek moyang, bahkan jelmaan para dewa. Hingga hari ini, anggapan mengenai hubungan antara dunia hewan dengan dunia lain pun tidak terpisahkan. Masih banyak di antara masyarakat kita yang mempercayai bahwa binatang di sekitar kita sebenarnya membawa pesan dari dunia lain, andai kita peka dan bisa memahaminya. Berikut mitos binatang pembawa pertanda dari dunia lain versi on the spot. Pernah mendengar suara melengking di malam hari seperti tadi? Dijamin membuat siapapun merinding mendengarnya. Ini adalah suara ratapan dari si burung kedasi. Dikisahkan bahwa burung kedasi pada zaman dahulu bukanlah burung asli Pulau Jawa, hingga ia tiba di Jawa dan tidak dapat pulang kembali ke asalnya. Dari sanalah awal mula suara burung yang terdengar seperti ratapan ini. Di balik kisahnya yang memilukan, ternyata kicauan burung kedasi juga membawa sebuah mitos menakutkan. Bagi sebagian masyarakat Jawa, kicauan melengking ini merupakan pertanda akan datangnya kematian. Jika ada yang mendengar kicauan burung ini sebelum senja, maka di malam harinya akan terdengar berita kematian. Dan jika mendengar suara burung ini dari arah utara, maka tidak lama akan terdengar kabar kematian dari arah selatan. Begitu juga sebaliknya. Satu hal yang paling menyebalkan adalah jika tidur kita terganggu oleh suara kucing yang sedang bertengkar di malam hari. Sebagian menganggap suara kucing bertengkar adalah hal biasa. Tapi coba Anda perhatikan lagi, apakah di sekitar kucing yang bersuara tersebut ada kucing lainnya? Atau jangan-jangan ia mengerang pada sesuatu yang tidak dapat kita lihat? Sejak lama, kucing dikenal sensitif terhadap kehadiran makhluk tak kasat mata. Sementara mitos di sebagian Pulau Jawa mengenai kucing bertengkar di malam hari, konon jika ada 2 ekor kucing bertengkar di dekat rumah, maka kita harus segera mengusirnya. Sebab jika tidak, maka akan memicu pertengkaran dalam rumah tangga dari orang yang mendengarnya. Mitos seputar tokek juga tidak kalah menyeramkannya. Tak hanya suara dan rupanya yang dianggap menakutkan bagi sebagian orang, tokek kerap dikaitkan dengan kehadiran roh jahat di sekitar kita. Mitos mengatakan jika Anda mendengar suara tokek di tengah heningnya malam, segeralah Anda meminta perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Karena saat suara tokek berbunyi, berarti Anda sedang diawasi roh-roh jahat yang berniat mencelakai Anda. Suaranya kerap berulang menghadirkan mitos tersendiri. Misalnya, jika si tokek mengeluarkan bunyi dalam jumlah ganjil, maka Anda akan mengalami kejadian baik. Namun sebaliknya, jika Anda mendengar suara tokek berbunyi di malam hari dalam jumlah genap, maka berhati-hatilah karena bisa jadi kejadian buruk sedang menanti Anda. Mitos sebagian masyarakat lainnya mengatakan bahwa roh jahat kerap menjelma dalam bentuk tokek ketika masuk ke rumah Anda. Cara membedakannya adalah jika garis tengah mata tokek berwarna gelap dan bagian mata lainnya berwarna terang, maka itu memang benar hewan. Tetapi jika bagian mata lainnya berwarna gelap dan garis mata tengahnya berwarna terang, maka itu adalah roh jahat yang sedang menjelma ke dalam bentuk tokek. Benar atau tidaknya mitos tersebut kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing ya. Bagi Anda yang tinggal di Jawa Barat, pernah mendengar mitos mengenai burung Korea atau burung hantu putih? Suara burung yang lantang dan mengerikan seolah meneriakkan kata koreak menjadi awal julukan bagi burung hantu putih sebagai identitas burung yang satu ini. Dalam legenda masyarakat Sunda dikatakan, apabila kita mendengar suara burung koreak di malam hari, maka kita akan mendapat kesialan. Untuk menangkalnya, orang yang mendengar suara burung koreak harus membalikan posisi tubuhnya dari terbaring terlentang menjadi telungkup
atau dari yang semula menghadap ke kanan menjadi menghadap ke kiri. Kisah lain menyebutkan bila kita mendengar suara burung ini selama 3 kali pada malam hari, itu artinya di sekitar areal tersebut akan ada orang yang meninggal. Sebagian orang percaya bahwa kokok ayam di tengah malam bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah pertanda bagi mereka yang mau mencoba memahaminya. Beberapa daerah di Indonesia percaya jika seekor ayam berkokok tidak pada pagi hari sebagaimana mestinya, maka ada pertanda yang hendak disampaikan. Namun pertanda tersebut tergantung kapan waktu si ayam jantan tersebut berkokok. Jika ayam berkokok pada sepertiga malam saat dini hari, maka ayam tersebut sedang melihat malaikat turun ke bumi. Bagi yang mendengarnya, disarankan untuk segera berdoa yang baik-baik. Namun, jika ayam berkokok di antara jam 10 hingga 12 malam, maka ia sedang melihat makhluk tak kasat mata. Sebagian orang juga menyebut ayam jantan sebagai peramal cuaca paling ulung. Apabila mereka berkokok di malam hari, saat seharusnya mereka tertidur, maka itu menandakan bahwa esok hari akan turun hujan. Hewan reptil ini dapat dengan mudah kita temukan di sekitar tempat tinggal. Daya adaptasinya yang tinggi mengantar cicak hidup di berbagai tempat, termasuk di perkotaan padat penduduk sekalipun. Dan tahukah Anda bahwa beberapa kepercayaan mengatakan bahwa cicak bukanlah hewan sembarangan? Dianggap menjijikan oleh sebagian orang, cicak dipercaya sebagai perwakilan kekuatan jahat dari dunia lain. Banyak mitos beredar soal hewan cicak. Seperti misalnya, jika seseorang kejatuhan cicak di bagian kepala, maka dikatakan orang tersebut akan mengalami kesulitan dalam hal rezeki dan kekayaan. Mitos lain yang mengerikan adalah konon, jika Anda kejatuhan cicak di bagian pundak, maka anggota keluarga atau orang yang Anda sayangi akan tertimpa kemalangan. Berbeda lagi jika Anda kejatuhan cicak di bagian paha atau kaki, maka Anda akan mengalami kesulitan hidup. Bahkan jika tanpa sengaja kejatuhan kotoran cicak yang sedang menempel di langit-langit rumah, Anda juga dikatakan akan mengalami kesialan. Sekarang coba perhatikan suara berikut. Familiar dengan suara ini? Sering kita mendengar suara cicak. Tapi tahukah Anda jika mendengar suara cicak di tengah malam memiliki mitos menyeramkan? Sebagian mempercayai jika kita mendengar suara cicak di malam hari, sebenarnya ada makhluk halus dan mengawasi gerak-gerik kita. Semakin dekat suara cicak yang kita dengar, maka semakin jauh keberadaan makhluk tersebut. Begitupun sebaliknya. Mitos tadi bukan berarti Anda diperbolehkan untuk membunuh cicak ya, pemirsa. Prapto Yuwono, selaku dosen sejarah dan kebudayaan Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia mengatakan bahwa mitos mengenai pertanda yang diberikan hewan ini sebenarnya ada hampir di setiap daerah di Indonesia. Bagi masyarakat Jawa sendiri, hal-hal tersebut bisa dilihat pada kitab Primbon, yang merupakan kumpulan catatan pengalaman hidup leluhur orang Jawa dalam konteks hubungan dengan dunia lain. Secara umum, masyarakat Jawa tradisional yang masih bertumpu pada tradisi konsensi adat percaya bahwa segala peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia ada tanda-tanda alam yang bisa memberikan informasi, dan salah satunya melalui binatang. Binatang-binatang tersebut bisa muncul dalam wujud nyata maupun melalui mimpi seseorang. Dan ini terkait dengan kehidupan masyarakat tradisional Jawa yang sangat menghargai dan hidup berdampingan dengan makhluk ciptaan Tuhan lain, termasuk makhluk dari dunia lain. Dan pemirsa, itulah tadi mitos binatang pembawa pertanda dari dunia lain. Diharapkan kebijaksanaan kita dalam memaknai mitos-mitos tadi. Terus update informasi paling mutakhir, unik, dan viral lainnya hanya di On The Spot Trans 7.